Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mendukung saya. Tanpa kakak-kakak semuanya, channel saya ini tidak akan berkembang sampai saat ini ya. Oke, ceritanya akan saya lanjutkan. Selamat mendengarkan. Setelah pengundian selesai, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Yasmin secara tidak sengaja melirik ke kamar sebelah. Kamar ini sepertinya kosong. Apa masih ada yang datang? Waktu sangat mendesak, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia memasuki kamar Luna dan mulai menggambar berdasarkan sosok Joanna untuk cadangan Luna. Karena takut nanti akan ada perubahan peraturan, dia sibuk hingga hampir pukul 1 dini hari. Ayo tidur setelah membereskan ini. Yasmin memberitahu Luna mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi keluar. Jason bergegas ke lokasi program. Caleb membawanya ke kamar yang telah diatur Kevin untuknya. Dia berjalan ke pintu dan berhenti sejenak. Melihat ke pintu sebelah, menatapnya sejenak, lalu melihat ke belakang dan masuk. Caleb menutup pintu dengan pelan, kemudian pergi tanpa suara. Yasmin sangat sibuk sampai merasa pusing dan pandangannya kabur. Bahkan semua pikiran negatifnya sudah hilang, hanya menyisakan kelelahan yang mendalam. Dia keluar dari kamar Luna, menundukkan kepalanya sambil melihat informasi di tangannya dan terus berjalan ke depan. Dia tidak menyadari kalau dia pergi ke arah yang salah. Dia mengulurkan tangan dan memegang kenop pintu. Dia membuka pintu dan berjalan masuk secara alami. Setelah menutup pintu, dia meletakkan informasi di tangannya di lemari sebelah pintu dan tiba-tiba dia mencium aroma yang familiar. Jantungnya bergetar dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Begitu mengangkat kepala, dia langsung tercengang karena matanya bertemu dengan mata pria itu. Jason sedang melepas kemeja, memperlihatkan tubuhnya yang kuat. Saat menoleh, garis pinggang dan perutnya terlihat jelas, meliuk-liuk hingga ke ikat pinggang celana coklat tua yang sangat menawan. Yasmin berkedip segera membuang muka, bertanya lebih dulu. Kenapa kamu ada di kamarku? Jason perlahan-lahan meletakkan bajunya. Siapa yang bilang ini kamarmu? Yasmin melihat perabotan di ruangan itu memang sedikit berbeda dari kamarnya. Ia langsung terkesiap. Sepanjang hari dia menghibur Luna, tapi saat menghadapi orangnya secara langsung, dia tidak melepaskan amarah yang dia tekan. Kenapa kamu tidak mengunci pintu saat ganti baju? Jason membuka kancing ikat pinggangnya di depan Yasmin lalu berkata, ini kamarku, aku perlu menguncinya. Kamu jangan bilang salah masuk. Apa menariknya menggunakan trik semacam ini? Yasmin tidak bisa berkata-kata. Yasmin benar-benar tidak menyangka kamar terakhir adalah milik Jason. Jason secara khusus memesan kamar supaya bisa bertemu Joanna di lokasi syuting. Jadi dia bertemu pertama kali dengan orang yang sudah beberapa hari tidak terlihat ini. Karena orang ini begitu tidak sabar ingin bertemu Joanna, Yasmin sangat muak, tapi dia masih ingat untuk tidak berselisih dengan Jason. Namun hatinya tetap merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Memikirkan pria yang berbagi ranjang yang sama dengannya sebelumnya, berbaring di samping Joanna, membuat bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Jangan khawatir,
Aku tidak akan melakukan trik kotor. Begitu selesai bicara, Yasmin berbalik dan mengambil dokumen di lemari, lalu membuka pintu dan keluar. Tiba-tiba pintu lift terbuka di ujung koridor dan terdengar suara percakapan yang jelas. Aku dengar di lantai ini ada investor. Jika cukup beruntung disukai investor, mungkin bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan dalam acara ini. Bukan hanya itu, investor akan menjadi juri. Kalau kita memiliki hubungan baik dengan investor, Sunny mungkin tidak akan bisa memenangkan juara final, bukan? Benar, hari ini Joanna bisa dipasangkan dengan Sunny. Siapa yang tidak tahu ada rahasia gelap? Mendengar suara itu semakin dekat, Yasmin mundur ke dalam kamar dan membanting pintu. Dia sungguh sial bisa bertemu Jason. Jika ada yang melihatnya keluar dari kamar Jason, reputasi Sunny akan hancur total. Pada saat itu, walaupun desain yang didapatkan berdasarkan kemampuan pun, orang lain akan berpikir ada trik kotor di dalamnya. Ini merupakan pukulan telak bagi LM dan Yasmin sendiri. Dia sudah mengambil keputusan setelah meninggalkan Jason. Dia ingin mendapatkan uang dan membawa neneknya menjalani kehidupan yang lebih baik. Maka dia tidak bisa membiarkan opini publik merusak karirnya. Jason melihatnya keluar masuk. Dia pun mengejek. "Kamu salah jalan lagi." Yasmin berbalik dan mengunci pintu. Bagaimanapun Joanna tidak boleh tiba-tiba menerobos masuk. Dia tidak ingin lagi terlibat dalam hubungannya dengan Jason. Dia bersandar di pintu, matanya tetap tenang. "Lakukan urusanmu. Setelah orang-orang di luar pergi, aku akan keluar lagi supaya tidak ada rumor yang tersebar." Jason teringat apa yang dikatakan Kevin kepadanya tentang Joanna yang dengan sengaja membesar-besarkan skandal antara mereka. Dia tiba-tiba menatap Yasmin dengan penuh arti. "Kenapa keberadaanku membuatmu malu?" Yasmin mengerutkan bibir dan menatapnya dengan penuh arti, kemudian berkata, "Jangan merendahkan dirimu sendiri. Sekarang semua orang di tim memujimu. Di luar sana banyak kupu-kupu dan lebah gila yang ingin menerkammu. Bagaimana mungkin memalukan? Kamu sangat populer." Jason membiayai program ini dan membantu soal nenek tidak perlu membuat Jason tidak senang. Namun dia tidak tahan melihat Joanna yang seperti rubah dengan ekor yang terangkat tinggi di lokasi syuting. Sebagai istri sah tidak berlebihan baginya untuk menyindir Jason. Jason dengan tenang melepas celana di depan Yasmin. "Jadi, apa kamu salah satu kupu-kupu dan lebah gila itu?" Yasmin terdiam. Yasmin mengira Jason akan merasa sedikit malu, tapi ternyata bukan hanya tidak merasa malu, tapi juga merasa sudah sewajarnya. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih dingin. "Terserah kamu mau berpikir seperti apa." Jason selalu berprasangka buruk terhadapnya, jadi kesalahan apapun dalam kata-katanya dapat digunakan sebagai alasan untuk mempermalukannya. Sama seperti dulu dia menikah dengannya dengan bahagia, tapi di mata Jason dia hanyalah wanita yang menempel padanya demi keuntungan. Yasmin berbalik dan mengabaikannya. Dia memegang dokumen sambil menempel ke pintu untuk mendengarkan apa yang terjadi di luar. Di luar pintu masih ada dua perancang yang sedang mengobrol. Suara mereka terdengar dengan jelas. Yasmin merasa kesal, sudah selarut ini kenapa masih belum kembali ke kamar? Kalaupun ingin mengobrol, bukankah lebih baik mengobrol di dalam kamar? Saat dia sedang berkonsentrasi ke situasi di luar, Jason tiba-tiba memeluknya dari belakang.
Yasmin berteriak terkejut dan segera menutup mulutnya. Semua rancangan desain di tangannya jatuh ke lantai dan jantung Yasmin berdetak sangat kencang. Jason mendekatinya, suara di telinganya pelan namun tanpa banyak emosi. Kamu tidak lelah memakai trik tarik ulur? Tarik ulur? Yasmin merasakan gelombang kemarahan muncul dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia memegang pintu dengan tangannya dan berjuang keras mencoba mendorong Jason menjauh. Setelah masalah nenek terselesaikan. Sebelum Yasmin selesai berbicara, Jason menutup bibirnya. Segera suara Joanna terdengar dari luar. Jason, apa kamu sudah tidur? Tiba-tiba jantung Yasmin menegang. Namun saat ini Jason meliriknya dengan maksud yang tidak jelas, lalu dengan lembut melepaskannya, memastikan dia tidak akan bersuara. Hati Yasmin terasa kacau, namun sangat memikirkan apa arti tatapan Jason ini. Dia berlutut, segera mengambil gambar di lantai, mendorong Jason menjauh dan berjingkat ke kamar mandi. Pintu kamar mandi ditutup, Jason mengenakan gaun tidurnya dan ponsel di tempat tidur berdering. Saat mengangkat ponsel, ia melihat orang yang menelpon adalah Joanna. Dia menekan tombol jawab dan tanpa sadar nadanya melembut. Ada apa? Aku dengar kamu sudah tiba. Apa kamu ada di kamar? Joanna bertanya dengan nada manja. Jason memegang ponsel lalu berjalan ke pintu dan membukanya. Joanna menunjukkan senyuman manis pada Jason. Jason, ini sudah larut malam. Aku tidak mengganggumu kan? Aku sudah lama tidak melihatmu. Di kamar mandi, Yasmin bersandar di dinding mendengarkan suara Joanna di luar. Bibirnya tersenyum sinis. Sungguh ironis, dia yang merupakan istri sah harus hidup seperti simpanan. Jason benar-benar bajingan. Joanna yang berada di luar memandang Jason dengan pandangan penuh kasih sayang. Kenapa kamu datang begitu malam? Kamu bisa datang besok. Kalau bukan karena aku menelpon Caleb, aku tidak akan tahu kamu datang. Di dalam program tidak ada lagi yang dia kenal, jadi dia berpikir Jason pasti datang ke sini untuk memberinya dukungan. Hati lautan pindah ke kastil ini dan sekarang orangnya datang. Sulit bagi Joanna untuk berpikir macam-macam. Pikiran Jason penuh dengan Yasmin. Dia sama sekali tidak mendengar jelas apa yang dikatakan Joanna. Jadi dia menjawab, Seperti kebiasaannya, Joanna langsung gembira. Wajahnya merona merah, merasa malu dan juga takut, tapi juga memiliki rasa cinta yang tidak terkontrol. Kamu adalah orang yang paling baik padaku. Jason, aku tahu kamu sudah berkorban banyak di program ini demi aku. Aku akan bekerja keras. Yasmin mendengar tanggapan Jason terhadap Joanna. Dia memegang gambar dengan kuat hingga kukunya terkatup. Sekarang dia mengerti maksud tatapan Jason barusan. Curiga dia bekerja sama dengan Luna, ingin membuat Joanna menyadari dia berada di kamar yang sama dengannya untuk mengumumkan kekuatannya sebagai istri sah. Yasmin merasakan dadanya sesak. Dia membuka mulutnya tanpa suara. Setelah mengembuskan nafas, suasana hatinya menjadi tenang. Ini sudah sangat malam. Tidurlah lebih awal. Aku datang naik pesawat dan lelah. Suara Jason terdengar sangat lelah. Yasmin terkesiap. Jason memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan hatinya padanya. Walaupun tidak bekerja keras seperti Joanna, tetap bisa menjadi terkenal. Jason mengantar Joanna ke pintu. Saat ini Joanna tiba-tiba melihat sebuah kertas putih di bawah lemari dekat pintu.
Dia sedikit menggeser langkahnya dan melihat kertas itu dari sudut tertentu dan menemukan bahwa itu adalah rancangan desain. Joanna langsung teringat rumor yang baru saja dia dengar. Katanya investor akan bergabung dengan mereka. Jika ingin mendapatkan banyak kesempatan, bisa mencari cara untuk dekat dengan investor tersebut. Dia takut orang-orang ini benar-benar mendekati Jason. Makanya setelah memastikan pada Caleb Jason ada di sini, dia langsung bergegas datang. Tidak mungkin ada orang yang berani datang ke sini mendahuluinya. Dia menatap gambar desain, matanya yang biasa bersinar dengan menawan langsung suram. Dia berhenti, berbalik dan berkata pada Jason sambil tersenyum, "Tata letak kamarmu sepertinya berbeda dari kamar kami." Jason memiringkan kepalanya dan meliriknya ke samping. Joanna pura-pura tidak memperhatikan dan dengan cepat melihat sekeliling ruangan. Dia mengatakan berbeda, tapi sebenarnya hanya perbedaan tata letak satu kamar tidur dan kamar mandi saja. Dalam sekejap bisa melihat semuanya. Ranjang menempel di lantai, jadi tidak bisa menyembunyikan orang di sana. Pandangan Joanna dengan cepat beralih pada pintu kamar mandi yang tertutup. Dia berkata dengan sedikit malu, "Jason, kamar mandi di kamarku rusak. Apa aku bisa meminjam kamar mandimu?" Biasanya selama permintaannya tidak keterlaluan, Jason tidak akan menolak, apalagi hal kecil seperti meminjam kamar mandi. Mata Jason menjadi gelap, nada bicaranya datar. "Tidak pantas. Lebih baik kamu meminjam ke kamar model atau perancang wanita. Aku akan pergi mandi dan istirahat. Kamu kembali saja." "Tapi semua orang sudah tidur." Joanna tampak merasa kesulitan. Ini adalah trik yang selalu dia gunakan pada Jason, selalu berhasil. Yasmin yang bersembunyi di kamar mandi gugup dan tidak bisa berkata-kata. Mengapa tiba-tiba harus datang ke kamar mandi? Apa dia menyadari sesuatu? Dia memegang erat dokumen di tangannya. Detak jantungnya semakin cepat. Dia bahkan memikirkan alasan apa yang akan dia gunakan jika Joanna menemukannya. Tapi kemudian dia berpikir lagi, dia dan Jason belum bercerai dan mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Memangnya kenapa kalau dia ada di kamar suaminya? Bukankah Joanna yang seharusnya panik? Di luar pintu, Jason berkata, "Aku akan menyuruh kru tim untuk membantumu memperbaikinya." Dia bicara sambil mengambil ponsel dan bersiap untuk menelpon. Bagaimana mungkin Joanna membiarkan Jason benar-benar memanggil orang? Dia langsung mencari alasan. "Sudahlah, aku akan pergi ke kamar asistenku." Joanna mengamati secara mendalam rancangan desain yang terlihat di bawah lemari, bahkan menginjaknya sebelum dengan enggan meninggalkan kamarnya. Dia berdiri di luar pintu dan menatap pintu kamar tanpa ekspresi. Tatapannya itu seolah berusaha mencoba melubangi pintu. Jason punya banyak uang, pasti di dalam tim ada wanita gatal yang ingin mengincarnya. Hanya saja dia tidak menyangka akan terjadi begitu cepat. Joanna berbalik tapi tidak melangkah terlalu jauh. "Aku ingin lihat rubah mana yang berani merebut orangku secara terang-terangan." Dia mengetuk pintu kamar asistennya dan memanggil beberapa orang lagi untuk berjaga tidak jauh dari pintu kamar Jason. Tidak masalah jika yang di dalam tidak keluar. Begitu keluar, dia tidak perlu turun tangan sendiri untuk menghancurkan reputasi wanita itu. Yasmin keluar dari kamar mandi. Dia menghela nafas lega.
Dia tidak ingin berbicara dengan Jason lagi, jadi dia berbalik dan bersiap untuk membuka pintu dan pergi. "Kamu yakin mau keluar sekarang?" Jason tiba-tiba mengingatkannya. Tangan Yasmin yang memegang kenop pintu berhenti kemudian bereaksi. Sangat jelas Joanna telah menyadari sesuatu. Pasti tidak akan menyerah begitu saja dan mungkin menunggu di depan pintu. Tentu saja mungkin ada orang lain. Jika itu terjadi, mereka akan berteriak untuk memanggil semua orang menonton. Tapi dia benar-benar tidak dapat menjamin kalau Jason akan membantunya. Yasmin mengerutkan kening dan berkata, "Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ini sudah larut malam. Besok masih harus berpartisipasi dalam kegiatan program." Jason berjalan ke tempat tidur dan duduk, matanya dalam seperti kolam dingin yang tidak terlihat dasarnya. "Benar, ini sudah larut malam. Kebetulan kamu salah kamar. Dan kebetulan Joanna datang mencariku, membuatmu terkurung di sini. Apa menurutmu ini suatu kebetulan?" Yasmin memegang dokumen dan tertawa tidak berdaya. "Maksudmu, aku yang merancang semua ini?" "Kalau tidak." Jason ingat apa yang dikatakan Kevin dan sikap acuh tak acuh Yasmin. Entah karena tidak menyukainya atau karena menahan diri untuk rencana besar. Tentu saja Jason berpikir Yasmin berniat melakukan rencana besar. Yasmin tiba-tiba tertawa. "Terserah kamu saja." Semua yang terjadi di malam ini tidak masuk akal dan konyol. Dia meringkuk di kamar mandi dan merasa lucu ketika mendengar sikap Jason yang mencoba mengusir Joanna karena takut dia akan terungkap di depan Joanna. Jason memegang pergelangan tangannya dan berkata, "Kalau perlu, aku bekerja sama denganmu dalam skandal ini. Kamu bisa langsung mengatakannya. Dia akan memuaskannya." Menurutnya kata-kata tersebut sudah menunjukkan kelemahan, namun Yasmin merasa seperti baru saja ditampar. Jason anggap dia apa? Sebuah vas yang tidak memiliki kemampuan apapun dan hanya bisa mengandalkan hubungan dengan pria untuk meningkatkan nilainya. Yasmin menepisnya dan menatapnya dengan mata yang sangat dingin. "Pak Jason, tenang saja. Aku tidak memerlukannya. Kejadian malam ini tidak akan terjadi lagi. Kalau terjadi lagi, kamu bisa langsung meminta Kevin mengeluarkanku dari program ini, oke?" Setelah dipikir-pikir lagi, dia memikirkan penyakit neneknya dan sikapnya sedikit melunak. "Malam ini memang terjadi secara tidak sengaja. Aku benar-benar tidak memiliki niat untuk menjebakmu. Kamu bisa memeriksanya dan bisa menanyakannya pada Joanna."